Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang aplikasi dari penggunaan sistem persamaan diferensial yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, di sini ada dua model yang terkenal, yaitu Lotka-Volterra Predator and Prey model dengan classic two-dimensional system. Jadi kita nggak melakukan modifikasi. Kita menggunakan sistem persamaan diferensial dasar yang dihasilkan oleh Lotka-Volterra ya. Oke, sini kita mulai. Apa sih itu Lotka-Volterra? Yaitu Lotka-Volterra ini adalah model yang diperkenalkan oleh Vito Volterra pada tahun 1920. Ini Volterra mengajukan model persamaan diferensial untuk mendeskripsikan dinamika populasi dua spesies yang saling berinteraksi, yaitu mangsa dan pemangsa. Kasus pertamanya itu dia ingin menganalisa dan ingin menjelaskan peningkatan ikan predator dan juga penurunan pada ikan mangsa di Laut Adriatik selama Perang Dunia Pertama. Nah, model yang diciptakan sama Volterra yaitu X dot sama dengan AX min BXY, Y dot sama dengan CXY min DY. Dengan A, B, C, D-nya itu konstanta yang K negatif, dan XT dan YT itu fungsi terhadap waktu, dengan XT-nya itu mewakili fungsi populasi dari mangsa, dan YT itu populasi dari mangsanya. Nah, kemudian kita di sini fokus ingin mencari solusi dari AX min B. Ikut codingannya sudah ada. Mungkin di sini kita menggunakan ND-solve. Kenapa? Karena secara analitik fungsi ini susah untuk diselesaikan menggunakan metode-metode yang advance gitu. Nah, karena kita ingin mencari nilainya, kita menggunakan ND-solve yang terhasilnya merupakan fungsi interpolasi. Di sini saya menggunakan metode width, di mana kita memberikan nilai awal dan nilai parameternya yang sudah dijelaskan di atas. Oke, LV to width, A-nya kita misalkan 1,5, B-nya 1, C-nya 3, D-nya 1. Dengan X 0 sama dengan 10, Y 0 sama dengan 6. Gunakan ND-solve, kita tulis persamaan yang di atas. Lalu kita plot maka dihasilkan fungsi seperti berikut. Dengan fungsi X-nya ini fungsi terhadap XT, dan yang hijau ini fungsi terhadap YT. Di sini bisa di label kalau nggak salah dengan metode place, tapi di sini saya tidak menggunakannya karena kalian bisa melakukan itu sendiri di sini. Jadi ada label, kita pakai nggak salah metodenya. Nah, plot label. Nah, habis itu kita cari di sini dokumentasinya. Mana ya? Tanda ini. Di situ sebenarnya kita bisa pakai metode koordinat ya, flash. Kita cari di sini kalau nggak salah ada. Kita copy aja yang ini, terus kita ambil sampai sini. Oke. Koma ya.
Oke, coba kita run ulang. Oh, error. Ya. Coba gue tutup. Jadi error. Ini kayaknya begini. Sini, itu di sini. Nah, dia. Oh, metodenya nggak bisa pakai, berarti kita hilangin deh. Pakai ini aja. Ini kita bisa hilangin metode direktifnya, kita ganti jadi screen aja. Biar gak error. Nah. Atau kalian juga bisa menggunakan metode pakai epilog. Jadi kita buat sendiri di sini. Kayaknya kita nggak usah pakai ini deh. Kita pakai ini aja. Kita pakai ini aja. Otomatis. Jangan pakai plot table, plot legend. Salah. Nah, ini fungsi 1, fungsi 2. Atau di sini kita misalin xt, yt gitu. Tapi dalam bentuk string. Biar gak error ya. Nah, sudah kan? Atau kalian kalau misalnya kurang sering make xt itu tadi apa? Di sini mangsa ya. Mangsa itu berarti prey. Ini predator. Oke, lanjut ke yang non parametrik. Jadi solusi berikut nih bisa kita gunakan juga pakai metode yang lain gitu. Pakai parametric and dissolve. Nah, yang bawahnya ini kalian nggak perlu ya dipelajari sendiri juga bisa, karena ini terbilang sulit. Bentuk-bentuk ini sebenarnya apa namanya, kombinasi dari penggunaan fungsi plot. Jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya gininya doang. Kalau kita mau ngelihat hasil ya nih sampai t sama dengan 0 sampai 20. Nah, yang lain ini kalian mesti cari tahu sendiri caranya. Oke, kita keluarin. Ini bentuk yang satu dimensi ya. Bentuk yang masing-masing. Jadi kita ngeplotnya nggak jadi cycle kayak gini nih. Ini kan cycle nih. Dia berulang-ulang. Kita plot satu-satu untuk yang mangsa sama pemangsanya. Dengan R-nya itu parameter yang kita ubah-ubah sendiri ya. Jadi itu parameternya nggak sesuka kita sebenarnya. Jadi kalau bisa kita melihat dari rujukan. Kalau misalnya nanti kita mau mengerjakan suatu tugas akhir atau apapun itu, nilai-nilai ini kalau bisa kita lihat dari rujukan atau kalian melakukan pengamatan sendiri gitu. Nah, ini dia untuk solusi yang keduanya. Kemudian buat yang ketiga ini plot parametrik. Jadi Locavol-Terra punya plot parametrik ya. Plotnya itu kalau nggak salah bentuknya seperti ini. Seperti limit cycle. Jadi limit cycle itu yang luar sini. Nah, habis itu yang di dalamnya sini juga. Ada lagi berulang-ulang terus. Bentuk seperti ini. Nanti kita bisa tahu bentuk kayak gini itu apa dan maksudnya apa itu kita belajar di sistem dinamik ya, dinamika sistem.
Nah, ini juga ada lagi, tapi ini kita pakai metode yang beda. Ya, ini kita pakai plot manipulasi. Nah, sama kan bentuknya. Ini kita main-main nih sama parameternya. Jadi parameternya kita ubah-ubah. Nah, ini kalau area kita gerak sepanjang ini, terus dia kita gerakin juga satu-satu, jadi begitu. Nah tuh modelnya seperti ini. Atau kita misalkan seperti ini, bisa kita ubah-ubah. Mungkin di sini kita bisa nambah-nambahin lagi nih yang lain. Kalau kalian mau mengubah diri bersamaan ini ditambahin variabel, tapi jangan, karena itu mengubah bentuk persamaan diferensial lah ya. Mungkin solusinya nggak bakal ketemu kayak gini. Terus yang kemudian ini cara lain buat ngeplot apa namanya, loka Volterra yang bentuk ini nih, cycle limit. Jadi ini bentuk yang gunakan and dissolve. Di sini yang bakal dijelasin tuh di bagian yang volt sini nih. Ini tuh kayak, jadi ini solusi ini kita petakan sebagai fungsi. Nah, x0 underscore tanda tanya numerik key itu apa? Jadi haruslah si x0-nya itu nilainya numerik gitu. Kalau misalnya nggak numerik, nanti fungsinya error. Jadi ini untuk memastikan yang ngepatenkan bahwa x0 itu mesti numerik. Nah, di sini plotnya pakai parametrik, karena kalau pakai plot biasa pasti ya hasilnya beda. Hasilnya bakal jadi yang kayak gini. Mana? Yang atas ini nih. Ini kalau misalnya pakai parametrik jadinya kayak gini ya plotnya. Nah, kemudian di sini juga ada lagi nih apa namanya? Manipulate yang lain. Nah, ini tadi yang loka Volterra. Tuh. Ini kalau x0 kita ubah-ubah, ini juga kalau y0 kita ubah-ubah nih. Jadinya kayak gini. Kalau x0 kita stopin, y0 kita ubah. Nah, ini kalau misalnya kita pause dulu. Ini kalau misalnya yang A-nya kita ubah. Tuh, cycle makin banyak kan. Semakin dia nilai semakin besar, maka nanti semakin rapat bentuknya. Ya, semakin banyak nanti di sini ada banyak bentuk untayan kayak gini. Oke, lanjut ke model SIR. Apa sih itu model SIR? Model SIR itu kita jelasin di sini dari penjelasannya. Model SIR merupakan salah satu model kompartemen yang paling sederhana. Model SIR pertama kali diciptakan oleh Fermat dan McHenry. Ini tahun sekitar 1926-1927. Jadi dua orang ini kalau nggak salah punya background di bidang medical science ya. Nah, SIR ini sendiri menjelaskan tentang model untuk menghitung secara teori jumlah orang yang terinfeksi menular pada populasi tertutup dari waktu ke waktu gitu. Jadi SIR itu merupakan singkatan dari orang yang rentan ST, I-nya itu infected atau orang yang terinfeksi, dan RT itu dari orang yang sehat, berhasil sembuh, recovery. Nah, ini kompartemen yang paling sederhana ya, yang diciptakan oleh Kermack dan McHenry. Mungkin untuk pengembangan SIR itu ada SIR atau kemudian ada lagi yang lain SIQR dengan quarantine apa karantina, atau bisa ditambahin I-nya ini bisa diubah-ubah nih, orang yang infected itu bisa dibuat bertahap-tahap, jadi ada infeksi 1, infeksi 2, infeksi 3, atau sampai infeksi ke N gitu. Jadi tergantung dari gimana mode alur dari penyakit itu setelah dia rentan. Biasanya di sini ada terekspos, terekspos, dan terinfeksi. Nah, terinfeksi itu mungkin ada jangka waktu infeksi tahap 1 itu dia kenapa, infeksi tahap 2 dia kenapa. Nah, adapun model yang dirancang itu model sederhana seperti ini. DS per DT sama dengan min beta IS per N.
DI per dt yang beta I S per N min mu I, dan DR per dt sama dengan mu I. Nah, model ini diambil dari jurnal rujukan. Di sini lupa dicantumkan ya. Jadi kalau nggak salah, jurnalnya dari jurnal ini diambil dari jurnal rujukan Harut Boujakjian pada tahun 2016, 27 Juni dengan judul Modeling the Spread of Ebola with Share and Optimal Control. Jadi sebenarnya model ini bisa digabungkan sama kontrol optimum ya. Kontrol yang mau dikontrol itu biasanya dari perlakuan yang kita misalkan, misalnya divaksin, nah itu variabel kontrolnya, atau di karantina, atau diberikan penanganan yang lain itu, nah itu dimasukin ke kontrolnya gitu. Dengan fungsi kontrol itu biasanya bisa berupa fungsi linear atau tak linear. Mungkin itu nggak dibahas di sini. Kita bahas yang penyelesaian model dari DS per data ini aja. Oke, kemudian di sini ada solusinya nih. Coba kita buka plotnya ya. Nah, ini dia plotnya. Jadi plot yang I infected itu kayak gini bentuknya. Kayak grafik skew ya, skewness. Kalau pernah belajar statistik gitu. Nah, yang S seperti ini, landai, dan recover tuh tinggi. Jadi mungkin dibacanya gini ya. Jadi waktu dari interval dari 0 sampai berapa nih kira-kira di segini 4 lah ya. Dia memuncak di atas ini. Untuk parameter yang demikian. Ini parameternya diambil dari rujukan juga di kasus di kota Sierra Leone. Kalau nggak salah sebut itu namanya. Jadi dengan beta itu tadi laju infeksi dan itu laju kesembuhan ya. Jadi tuh di waktu hari, ini waktunya per hari ya. Jadi waktu di hari keempat dia infeksinya tinggi dan yang rentan di awal banyak karena mungkin pastilah ya. Kalau orang rentan tuh kan kita nggak tahu apa-apa, berarti di awal tuh dia paling tinggi dan infeksi itu paling kecil dan recover tuh nggak bakal mungkin ada gitu di awal. Karena kita belum melakukan treatment apapun. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, yang rentan semakin kecil karena yang terinfeksi banyak. Nah, kemudian ketika yang terinfeksi mulai turun di hari kelima, karena kita sudah melakukan penanganan, maka yang terinfeksi ini lama-lama menurun dan yang recover tuh naik gitu. Karena sudah dilakukan penanganan oleh pemerintah dan oleh dokter-dokter yang ada di sana. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa buka manipulasinya ya. Jadi gini. Jadi ketika ini kita naikin dulu batas ya. Nah, betanya kita naikin nih. Nah, ketika betanya 0,1. Tadi tuh yang terinfeksi meningkat nih di hari ke-1. Dan yang di hari ke-1 tuh yang rentan mulai berturun, habis gitu. Nah, karena kita set dia 0 nih, laju orang yang sembuh, maka nggak ada nih orang yang sembuh nih. Nah, ketika kita sudah melakukan penanganan, naik deh dia. Tuh, yang infeksi lama-lama turun. Semakin tinggi yang mu-nya, semakin turun. Nah, begitu juga dengan yang rentan. Semakin dia naik laju sembuhnya, maka yang rentan pun semakin banyak dan pada akhirnya yang infeksi habis. Dan mungkin itu bisa menjelaskan bagaimana pandemi COVID itu kelar, ya bisa dengan model ini. Model SIR namanya.
Tapi karena COVID itu terlalu kompleks, mungkin modelnya bukan hanya sekedar share, mungkin share atau ada terapi stresnya juga, mungkin bisa jadi karena COVID menimbulkan stres juga ya. Nah, mungkin segitu ya untuk penjelasannya. Lebihnya kalian bisa baca-baca sendiri karena jurnalnya banyak. Kalian juga bisa kombinasiin lagi bentuk share-nya ini. Kompartemennya kalian tambah dan dibuat seapik mungkin ya. Jadi di kompartemen ini ditambah-tambahin variabel-variabelnya biar tahu gitu gimana cara menyusun modelnya. Dan ini mungkin ini dia modelnya. Ya, ini bisa dimain-mainin. Keren. Mungkin dari segi coding karena kita udah belajar sebelumnya, ya codingnya kalian bisa lihat ini atau nanti file NB-nya bisa saya kasih. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat.